Pada seri Universal Century, seri Zaku 2 adalah salah satu mobile suit yang paling banyak diproduksi dan menjadi mobile suit paling serbaguna yang digunakan Zeon dari awal perang One Year War. Sedangkan bila kita beralih pada seri Gundam lainnya yang memiliki penerapan garis waktu berbeda, seperti pada seri Cosmic Era yaitu di Gundam Seed Destiny, juga menampilkan mobile suit dengan nama Zaku namun dengan story dan bentuk yang agak berbeda. Jadi kali ini gue akan bahas story dari Zaku Warrior yang terdapat pada Gundam Seed Destiny. Simak terus videonya, bray. Intro. Diceritakan pasca damai setelah berakhirnya perang pertama yang dilakukan Zaf dan Omni yang disebut sebagai Perang Valentine Berdarah. Di waktu perdamaian yang tidak bertahan lama tersebut, Zaf tetap menjalankan program pengembangan kembali mobile suit generasi terbaru untuk tetap memperkuat pertahanan militer mereka. Salah satunya seperti memproduksi mobile suit massal yang kita kenal sebagai Zaku Warrior sebagai pengganti mobile suit lama mereka. Zaku Warrior sendiri memiliki kemiripan dengan Zaku pada era UC, di mana kemiripan yang ada seperti memiliki desain kepala yang hampir sama, serta penerapan Moon Eye pada lensa kamera utama. Dan nama Zaku sendiri adalah singkatan dari kata Zaf Armored Keeper of Unity, yang dapat diartikan ulang sebagai lapis baja penjaga persatuan Zaf. Kembali ke Zaku Warrior. Pada era Gundam Seed Destiny, produksi dari mobile suit ini telah disesuaikan dari perjanjian Junius. Perjanjian ini sendiri adalah perjanjian damai di mana Omni dan Zaf setuju untuk tidak lagi melakukan pertempuran yang merugikan kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut, lalu terciptalah larangan untuk membatasi jumlah mobile suit pada masing-masing pihak damai, sekaligus larangan terhadap penggunaan teknologi seperti senjata nuklir. Termaksud Newton Jammer, Newton Jammer Canceller, serta Meras Koloid. Namun sebelum berakhirnya Perang Valentine Berdarah pertama, proses dibalik terciptanya Zaku Warrior dimulai saat Zaf terkesan dengan kinerja dari seri Gundam ZGMF X bertenaga nuklir buatan mereka sendiri, yaitu Justice dan juga Freedom Gundam. Sama seperti keduanya, Zaf memutuskan untuk melengkapi mobile suit baru produksi massal mereka dengan penggunaan reaktor nuklir, yaitu pembangkit energi yang mampu memberikan energi hampir tak terbatas untuk mobile suit. Alhasil dari rencana proyek tersebut, akhirnya melahirkan mobile suit sebelum Zaku Warrior bernama Zaku Mass Production. Selain memiliki energi dari reaktor nuklir, Zaku jenis percobaan ini juga memiliki Neutron Jammer Canceller dan juga pemasangan V-Shift Armor. Namun saat menyusulnya penandatanganan perjanjian Junius yang melarang penggunaan senjata nuklir, hal itu membuat perilisan pada mobile suit massal Zaf ini tidak dapat dibekali dengan reaktor nuklir di penggunaan militer pasca resminya perjanjian. Hal tersebut kemudian membuat Zaf yang saat itu hampir selesai dengan Zaku Mass Production dengan terpaksa menghentikan pengembangan serta membatalkan perilisannya. Tetapi karena desainnya memiliki potensi tinggi untuk pertempuran, Zaf tetap menggunakan desainnya sebagai dasar untuk membangun mobile suit seri massal lainnya, yaitu Zaku Warrior sebagai penggantinya. Walaupun mobile suit yang dibuat di bawah perjanjian Junius memiliki pembatasan teknologi sebagai bagian dari peraturan, namun setelah Zaku Warrior diresmikan perilisannya, mobile suit dari Zaf ini tetap memiliki reputasi yang lebih unggul daripada mobile suit massal milik Omni. Walaupun ditenagai dengan baterai, dikatakan performa dari Zaku Warrior sendiri lebih unggul dari seri God X yang dibuat oleh Omni. Itu mengapa digambarkan pada episode 39 di Gundam Seed Destiny, Kira yang kembali memiloti Strike Gundam untuk membantu kapal perang Eternal yang dicegat dan diserang oleh pasukan Zaf sedikit kewalahan saat menghadapi beberapa unit Zaku Warrior menggunakan Strike Gundam. Dan seperti Zaku di era Universal Century, Zaku Warrior juga dibuat memiliki dua varian, yaitu unit standar untuk penggunaan prajurit kelas bawah dan unit penggunaan khusus untuk komandan dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Meski memiliki nama belakang yang berbeda, namun dari segi desain keduanya memiliki penampilan yang sekilas hampir sama. Ciri khas dan perbedaan dari kedua unit tersebut bisa dilihat pada bagian antena di kepala dan juga pada perisai tambahan pada kedua belah sisi bahu. Untuk persenjataan tetap, Zaku Warrior memiliki satu perisai pada armor bahu untuk perlindungan, lalu kampak beam Tomahawk untuk pertempuran jarak dekat,
dan juga ada beam rifle untuk pertempuran jarak jauh. Selain itu, seri Zaku Warrior juga memiliki penambahan senjata genggam seperti 4 granat tangan pada armor rok samping yang terdiri dari granat ledakan tinggi serta granat asap. Khusus untuk beam rifle pada Zaku Warrior, senjata ini tidak seperti kebanyakan beam rifle milik Mobile Suit lainnya yang biasanya menarik energi dari baterai Mobile Suit sebagai amunisi atau energi pancaran utama. Di beam rifle milik Zaku Warrior, senjata tersebut menggunakan baterai energi isi ulang bertipe drum bulat atau megasin yang dapat diganti saat energinya habis. Untuk stok baterai energi cadangan senjata itu tersimpan pada perisai bagian belakang. Karena baterai energi pada Zaku Warrior tidak terkuras saat menggunakan beam rifle, itu membuatnya dapat menghemat energi baterai dan memperpanjang waktu pengoperasiannya. Selain persenjataan tetap, Zaku Warrior maupun Zaku Phantom juga sama-sama memiliki fitur khusus bernama sistem Wizard, yaitu sistem yang bekerja layaknya sistem Striker Pack pada Strike Gundam. Sistem Wizard berfungsi memberikan kemampuan pada Zaku Warrior dengan pemasangan berbagai varian peralatan tambahan yang dapat diganti-ganti untuk situasi pertempuran tertentu. Contohnya saja seperti pada Gunner Zaku Warrior yang menggunakan Gunner Wizard Pack, di mana paket tersebut menyediakan meriam beam jarak jauh berenergi tinggi yang dipasang pada bagian belakang. Begitu juga dengan Slash Zaku Phantom yang menggunakan Slash Wizard Pack, yaitu paket perlengkapan yang menyediakan 2 meriam beam jenis Gatling Beam dan juga sebuah beam X jenis tongkat kampak sebagai perlengkapan tambahan. Di lain sisi, alasan mengapa adanya terdapat pewarnaan yang berbeda pada seri dari Zaku Warrior maupun seri Zaku Phantom, yaitu karena ZAF memberikan kebijakan khusus yang memungkinkan para pilot elit tertentu untuk mengecat Zaku milik mereka dengan skema pilihan warna khusus mereka sendiri. Contohnya Luna Maria yang memberikan Gunner Zaku Warrior miliknya pewarnaan warna merah, dan pada Rey yang memberikan warna putih pada Blaze Zaku Phantomnya. Dan untuk hal yang tidak penting, terdapat pula satu seri Zaku Warrior yang diberi warna khusus dengan skema warna pink atau merah jambu yang digunakan sebagai properti di live concert version oleh Mir Campbell. Dan sebagai catatan tambahan, series tipe Zaku Warrior dalam waktu Gundam Seed Destiny era kosmik ini banyak digunakan sebagai mesin uji dasar untuk pembuatan Gundam generasi terbaru ZAF. Contohnya seperti Impulse dan juga Legend Gundam. Untuk story pembuatan Impulse Gundam, saat ZAF mulai mengembangkan Gundam pada waktu damai ketika perjanjian Junius diterapkan, selain Zaku Warrior, ZAF juga pernah membuat 2 unit series Zaku khusus yang diberi nama sebagai Zaku Splendor, yang dibuat sebagai mesin pengumpulan data untuk membuat Impulse Gundam, di mana pengujian yang dilakukan yaitu untuk menguji sistem dari Core Splendor dan juga sistem transfer energi Deuterium Beam yang kelak akan digunakan untuk Impulse. Dan untuk story Legend Gundam, ZAF juga menggunakan mesin series tipe Zaku Warrior untuk bereksperimen dalam pembuatan Legend Gundam, yaitu dengan menggabungkan Zaku series sebagai badan utama sebagai testbed untuk perlengkapan persenjataan dengan sistem Dragon baru yang di-upgrade dari perlengkapan Providence Gundam. Sebenarnya masih ada beberapa jenis lagi untuk tipe series Zaku ini pada seri Cosmic Era. Jadi sebelum menutup video ini, gua akan bahas salah satunya yaitu ada series Zaku Warrior terunik, yaitu Hospital Zaku Warrior atau Rumah Sakit Zaku Warrior. Sesuai namanya, jadi Mobile Suit yang muncul pada series Gundam Seed Destiny Astray ini adalah Mobile Suit dengan penggunaan khusus yang dirancang untuk tujuan medis. Seperti yang terlihat, Zaku ini membawa 6 kontainer yang tersusun 3 baris ke bawah sebagai ruang medis di punggungnya untuk perawatan di lapangan terhadap tentara yang terluka. Kontainer tersebut dibuat khusus dapat terlepas sehingga dapat mendirikan pusat perawatan di lokasi manapun. Konsep pewarnaannya pun diberikan cat putih dan garis merah sebagai penanda bahwa Mobile Suit ini bukan tipe Mobile Suit yang ikut serta dalam pertempuran. Namun meski tidak memiliki persediaan senjata sebagai alat tempur, tetapi Hospital Zaku Warrior tetap dapat menggunakan senjata atau peralatan apapun yang dirancang untuk seri Zaku. Nah, gua rasa berakhir sudah pembahasan kita di video kali ini, Bray. Biar admin makin semangat, jangan lupa support channel ini dengan cara kasih like dan komen kalian pada video ini ya, Bray. Oke, terima kasih sudah menonton. Admin pamit undur diri. Salam Gundam.